Halo semua, di sini Moldy. Saya akan mencoba mereview Android terbaru dari SmartFriend, yaitu SmartFriend Andromax dengan merek Hisense. Dari tampilan depan, di sini ada speaker dan logo SmartFriend, dan ada 4 buah tombol kapasitif, yaitu menu, home, back, dan search. Di sebelah kiri handphone ada pengatur volume, di atas ada 3,5 mm headset jack, dan sebelah kiri ada lock dan power button. Di bawah ada micro USB port dan microphone. Di belakang ada kamera dengan resolusi 3 megapiksel. Dari sisi desain cukup nyaman digenggam dan belakangnya bertekstur, jadi tidak perlu khawatir untuk tergelincir. Langsung saja kita buka. Oke, ini tampilan home saya. Dari responsivitas cukup baik, dengan prosesor 800 MHz terbilang cukup memuaskan dan responsif. Bisa teman-teman lihat. Oke, ini menggunakan prosesor seperti yang saya sebutkan tadi, 800 MHz dari Qualcomm, dan GPU Adreno 200. Jadi intinya cukup nyaman untuk menggunakan untuk gaming. Ntar kita lihat performa dari sisi gaming. Dari AnTuTu benchmarknya sendiri, telah saya lakukan tes dan mendapatkan hasil bisa dilihat 2411, cukup baik untuk handphone dengan harga segini. Dan dari kuadran standarnya mendapatkan nilai 1116. Ya, dengan 888.000 performanya cukup memuaskan. Oke, kita lanjut ke gaming tentunya. Di sini saya ada beberapa game, mulai dari game yang ya cukup standar, dan ada game untuk HD. Kita lihat dulu dari game yang biasa saja dulu. Hampir jatuh. Angry Birds Space, game yang cukup fenomenal. Oh iya, kalau agak nggak suka suara saya, ya lebih baik di mute aja, jangan dimarahin, oke? Ya, kita coba. Cukup sulit untuk melihatnya dari sini. Ya, saya tidak begitu mahir dalam bermain, tapi bisa dilihat tidak begitu buruk performa dari main game sekelas Angry Birds dan yang lainnya dan kawan-kawannya. Oke, ada beberapa game yang lain seperti, ya, bisa di-download sendiri dari Google Play. Sekarang saya akan mencoba memainkan Fruit Ninja. Ya, cukup besar volumenya. Kita coba yang dia loading faint kedapnya. Bisa dibilang fail. Sebelum download sendiri. Tidak sering, hanya terjadi sekali ini dan pada saat saya mereview ini. Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Jujur, saya tidak berbohong. Ya, karena fan-fanan. Oke, cukup sulit untuk memainkannya di balik kamera sini.
Tapi seperti teman-teman lihat, cukup responsif. Tadi berhenti karena dia meloading paintnya itu, jadi jangan dihitung sebagai sebuah kesalahan. Oke. Cukup. Saya malah ya bisa dilihat juga dia bisa menggunakan dalam tampilan landscape. Terkadang cukup respon untuk mengubah dari landscape ke portrait cukup lama, tapi hanya terkadang, tidak terlalu sering. Untuk kamera, dari sisi kamera ya hanya dibekali kamera 3 megapiksel tanpa autofocus dan tanpa flash. Kita coba foto ini dengan kondisi kurang cahaya, yaitu saat ini sedang malam. Kita lihat saja hasil kameranya. Detail kurang bagus, seperti dilihat seperti ada noise ya. Cuman sisi lainnya ya cukuplah untuk foto-foto narsis dan atau sebagainya. Ada ini untuk tampilan yang kurang cahaya, ada tampilan yang cukup cahaya, dan hasilnya cukup baik, cukup standar lah bisa dibilang. Oke. Bisa dilihat. Mungkin agak terlalu kurang jelas kalau misalnya. Oke, cukup jelas. Oke. Untuk kamera seperti itu, dan ya smartphone ya, handphone bagus tentunya harus memiliki konektivitas internet yang bagus kan. Jadi sekalian saja kita melakukan speed test. Posisi saya sedang di Bandung dan di daerah Kebun Bibit, di sekitaran kampus ITB. Sebenarnya menurut saya untuk kecepatan smartphone kurang bisa diandalkan karena cukup terbatas di jam-jam sibuk dan malam. Mungkin untuk tengah malam dan menjelang subuh itu adalah saat-saat terbaik untuk menggunakan internet. Hanya saran saja, tidak perlu dicoba. Ping yang cukup besar saat ini 2770 dan ya. Tidak adil kalau misalnya kita lihat dari result yang sekarang. Oke, kita lihat result yang sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada 300, 200, 398 kbps, 214 kbps, 318 kbps. Ini melalui WiFi, jadi tidak bisa dihitung. Tidak bisa kita hitung. Ada 183 dan sampai saat ini yang paling baik yang saya terima adalah 620 kbps. Dan itu pada jam 5 pagi. Oke, jadi bisa disimpulkan sendiri. Sebenarnya tergantung lokasi juga, dan katanya sih dengan kepadatan jaringan. Untuk mengetes performanya sekali lagi, di sini saya ada SPB Shell 3D. SPB Shell, bagi yang belum tahu, SPB Shell CD adalah salah satu launcher juga dengan tampilan 3 dimensi. Tentunya efek 3 dimensi, bukan yang kita lihat secara 3 dimensi. Bukan layarnya yang 3 dimensi, maksud saya. Oke. Di sini bisa dilihat. Cukup baik sebenarnya. Tidak nge-lag atau apapun. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di sini, mungkin dari kamera agak nge-lag, itu hanya FPS dari frame per second dari kamera saya. Tapi sebenarnya tidak ada kendala jika menggunakan launcher ini. Masih senang dengan launcher dari ICS, dan ini saya menggunakan
beautiful widget. Jadi dari sananya tidak bisa dibilang tidak akan apa ya, Anda harus membelinya terlebih dahulu tentu. Untuk musik ya, sebelum saya seperti yang saya katakan sebelumnya, satu-satunya speaker adalah di sini. Jadi untuk speaker, jikalau kita ingin memainkan musik, ya speaker yang bekerja hanya ini. Karena memang itu satu-satunya. Kita coba kita mainkan lagu apapun ya. Saya salah satu penyuka Foo Fighters. Oke, lanjut saja, langsung main. Mungkin tidak enak jikalau menggunakan speaker. Tentunya Anda dapat menggunakan earphone dari yang terdapat di paket penjualan. Sebenarnya pernah saya coba menggunakan dengan earphone dari Beats Audio, tapi mungkin tidak kompatibel, jadi suara yang dikeluarkan cukup buruk. Tapi ketika saya menggunakan earphone biasa yang memang untuk digunakan untuk menggunakan musik, seperti earphone dari Philips ini, terdengar cukup baik. Jadi intinya untuk mendengarkan musik, saya sangat menyarankan untuk menggunakan earphone saja. Oke, untuk bagian terakhir, tentunya kita coba untuk dengan game HD. Aduh, maaf. Di sini saya punya Riptide GP. Menurut saya tidak ada game mungkin yang saya punya lebih HD daripada ini. Penasaran kan bisa apa enggak? Langsung skip saja grafisnya. Riptide GP ini menggunakan grafis yang cukup intensif. Bisa teman-teman lihat sendiri semua di sini. Taram. Ya, sudah saya lakukan berkali-kali menggunakan game ini, dan kesimpulan saya adalah tidak bisa digunakan untuk game sekelas Riptide GP. Mungkin dengan game yang lain bisa, saya tidak tahu. Yang jelas Frontline Commando juga tidak bisa. Jadinya untuk game-game biasa saja. Untuk Real Football belum saya coba juga, karena memang jempol saya sangat besar, jadi saya tidak suka memainkannya di sini. Segitu saja. Kesimpulannya adalah dengan 888.000 ini merupakan ponsel menurut saya yang terbaik, karena sudah ice cream sandwich dan prosesor 800 MHz dan GPU Adreno 200, yang artinya cukup untuk keperluan sehari-hari seperti membuka file Word atau yang lainnya. Oke, sekian saja dari saya. Jika suka review ini, mohon diberikan tanda like. Kalau misalnya tidak suka, ya tolong dikasih tahu apa kekurangannya. Sekian saja. Mungkin ketemu di review-review selanjutnya jikalau saya punya uang. Oke, bye-bye. Selamat malam.